Sangha Saranam Gacchami
Mendengarkan dhamma
Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kesempatan sore ini kita akan membahas satu tema, yaitu mendengar adalah titik awal untuk belajar dan praktek. Ibu bapak sekalian, di dalam Manggala Sutta seperti tadi nanti subtikan ada kalimat sama salah. Kalimat itu ya waktu, salah waktu, sama ya sama salahan yang menggunakan sama. Jadi menggunakan sama pada waktu yang tepat. Artinya tepat itu bagaimana? Yaitu kesiapan hati. Jadi kalau seseorang mendengarkan agama tapi hatinya belum siap, ini namanya orang yang belum siap untuk mendengar. Jadi kesiapan batin ini penting. Kesiapan asalnya pikiran. Jadi kalau orang belum siap secara batinnya, mau dikasih pengertian seperti apapun tidak angkat, tidak mau menerima karena batinnya belum siap. Sama seperti halnya ada tanah kosong, rumputnya tinggi-tinggi dan juga pohon-pohon yang lain banyak. Seandainya di ladang itu ditanami padi, kira-kira bisa tumbuh gitu ya. Ya bisa mungkin tumbuh, bisa tapi belum tumbuh mati. Karena apa? Ladangnya belum disiapkan sedemikian. Demikian pula batin kita, pikiran kita, jika belum siap diberi pengertian, tidak akan mampu menerima. Oleh karena itu, untuk mendengarkan agama yang dibabarkan oleh guru-guru kita yang pertama harus menyisihkan waktu untuk siap mendengar. Kalau bahasa sederhananya ya, Bapak Ibu sekalian, merawat jasmani itu berapa kali sehari? Merawat jasmani berapa kali sehari? 3 kali itu yang umumnya. Merawatnya sisiran rambutnya 1 hari berapa kali? Mandi berapa kali? Nah, merawat kuku berapa kali? Pendek kata kita ini habis waktunya untuk merawat jasmani, menghabiskan waktu hanya merawat jasmani. Nanti tumbuh di mukanya jerawat 1 setas. Nanti kalau keluar banyak bolak-balik disemir.
Arica. Begitu berubah Arica, tidak bisa terima. Mendengarkan dhamma tidak semata-mata merawat jasmani, merawat tubuh kita, tapi merawat hati kita. Jasmani butuh makanan, hati kita, pikiran kita juga butuh makanan. Orang yang mudah marah itu pertanda kurang vitamin. Apa yang kurang vitamin? Pikirannya. Orang yang mudah benci itu juga pertanda batinnya kurang vitamin. Orang yang mudah emosi, orang yang mudah iri, ini pertanda kurang gizi. Jadi batin kita, pikiran kita ini bentuk gizi. Apa gizinya? Dhamma itu. Artinya dhamma kita terjemahkan sebagai kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian mendengarkan hal-hal yang baik, yang menyejukkan, menenangkan, yang harusnya cepat marah, cepat panas, kan jadi sejuk. Ini pentingnya kita mendengar. Tapi rintangannya orang mendengar dhamma apa? Satu, lapar. Sudah pada makan belum? Sebelum ini sudah makan belum? Belum. Wah, belum repot ini, susah. Jadi saat mendengarkan dhamma, perutnya keroncongan terus, ya susah mendengar. Menolak terus berpikir terus saja susah. Suatu ketika di zaman Nabi ada seorang Brahmana. Dia seorang penggembala tebu, menggembala tebu, dan tahu beliau guru kita sudah utama itu di dekat tempat dia menggembalakan tebu. Suatu ketika lembunya ini hilang. Dia cari satu hari, sudah cari, ketemu. Setelah ketemu lembunya baru datang untuk mendengarkan kami. Sampai tahu Brahmana ini adalah belum makan karena sekalian mencari peliharaan, mencari lembunya. Setelah sampai di hadapan Sang Buddha, ditanya, sudah makan belum? Dijawab belum. Karena belum, akhirnya menyuruh untuk memberikan makan. Karena kalau guru kita sudah berkata, ini tahu juga dia juga sudah waktunya untuk menembuskan. Kalau diberi pengertian agama, dia yang menembuskan. Sekian banyak ini datang, ada yang datang terlambat, karena Sang Buddha kan tahu, oh ini ada yang bisa mengerti kan, yang lainnya kosong. Ya, mau mendengarkan apapun tidak ngerti, tidak paham. Ada yang sudah waktunya untuk menembus dhamma, ya ini penggembalaan. Tapi katanya telat dan lapar, bagaimana mendengarkan? Pikir perutnya saja bagaimana bisa memahami, tidak sanggup untuk memahami. Akhirnya disuruh makan dengan baru beliau memulai pembahasan dhamma. Para tanda yang lain tidak ragu. Biasanya Sang Buddha tetap ragu, itu telat. Kasih dhammanya telat. Kenapa? Karena menunggu. Karena dari sekian banyak itu ya penggembalaan tadi memang akan mampu menembuskan. Jadi lapar. Kedua alatnya sakit. Mau dengarkan ceramah,
tematiknya umat. Ya kan bisa. Duduk-duduk begini susah. Jadi halangannya orang itu mendengarkan. Mau mendengar dhamma, asal lambungnya umat. Mau mendengarkan? Sehat saja tidak mau, apalagi asal lambungnya umat. Sulit untuk bisa memahami. Oleh karena itu Anda beruntung masih muda, sehat, mau mendengar. Nah ini keberuntungan sesungguhnya, berkah. Banyak orang yang sakit ini karena musibah. Ibu bapak sekalian, kenapa orang yang mau mendengar dengan mempersiapkan diri mentalnya, batinnya dengan baik, itu akan mendapatkan manfaat yang besar. Karena pada masa muda itu jika ingin memberikan dhamma ya dengan apa? Ya dengan cara mendengar. Walaupun zaman sekarang ini zaman sudah canggih, media-media sudah banyak, dengan cara menulis sudah banyak, tetapi tetap juga menggunakan cara mendengar. Ketemu, saling sapa, bertanya, mendengarkan. Ini tetap masih dipakai walaupun zaman sudah canggih. Kalau zaman sang Buddha, ini sifatnya memang apa? Kenapa? Kalau orang mendengar itu kan dibutuhkan satu pengingatan yang baik, dibutuhkan semangat, dibutuhkan kepandaian. Maka zaman sekarang kan hal seperti ini dibuat permainan. Permainannya permainan berantai, pesan berantai. Nanti pesan berantai disampaikan apa, nanti yang sampai sana apa, nggak nyambung. Tapi kalau ingatannya bagus, dikasih pesan apa, disampaikan benar juga. Nah ini pentingnya kesiapan hati. Ibu bapak saudara sekalian, ada satu kata yang sering buat juga kerujukan, ya, yaitu namanya sawaka. Sawaka itu artinya apa? Sawaka ya pendengar. Jadi sawaka itu ya pendengar. Maksudnya apa? Walaupun kita ini belum menjadi orang suci, tapi kalau kita sering mendengar, banyak mendengar, ini mendapatkan manfaat yang baik. Zaman sang Buddha itu banyak yang mendapat manfaat dari apa yang dari mendengar itu. Itulah dikatakan orang yang banyak mendengar. Kalau zaman dulu adalah orang yang pandai. Di orang yang dikatakan pandai itu karena apa? Banyak mendengar. Kalau sekarang lain, begitu banyak mendengar, banyak gosip. Nah, itu lain cerita. Apa yang didengar? Yang didengar yaitu tentang 4 kebenaran ayat. Nah, ini hubungannya dengan seorang Buddha. Karena dalam agama Buddha, tujuan kita kan agar bebas dari duka. Apa yang perlu didengar, diulang-ulang? 4 kebenaran ayat. 4 kebenaran ayat ada 4. Satu. Pertama, duka. 2, sebab duka. 2, Sebab duka. namanya duka
samudaya. Duka samudaya itu bukan sebab, samudaya itu muncul. Jadi nomor 2, kemunculan duka. Duka ini ada kemunculannya. Namanya duka samudaya. Bukan sebab, tapi kemunculan. Kita lahir itu munculnya duka. Jadi kalau Anda semua kepengen tidak duka, jangan lahir. Tapi sekarang sudah lahir kan? Sekarang sudah lahir, mau bagaimana? Maka kita setelah lahir akan mengalami namanya perubahan. Setelah tua, sakit. Setelah sakit, mati. Nah, kita bicara soal mati, bertahu semua. Setelah mati, lahir lagi. Itu lahir. Bahkan sebelum tua sudah mati. Gimana? Setelah mati, lahir lagi. Terus berputar. Ini namanya watak samsara. Lingkar perjalanan mutar terus. Anda pernah lahir? Pernah lahir? Nah, pernah meninggal? Pernah meninggal? Terus waktu kalau belum pernah meninggal terus lahir dari mana? Dari gunung Merapi. Ya? Justru karena pernah lahir berarti pertanda pernah meninggal. Kalau pernah lahir kapan lahir? Pas saat di kandungan tahu? Pas keluar dari kandungan tahu? Siapa yang katakan nggak tahu? Kenapa tahu kalau sudah lahir? Dikasih tahu apa-apa. Kamu coba kalau nggak dikasih tahu. Tahu tidak? Kenyataannya sudah tidak tahu. Sama halnya, pernah meninggal? Pernah belum? Belum. Tapi kenyataannya kita juga pernah meninggal. Karena pernah meninggal, berarti kita pernah lahir. Kan tadi sudah sampaikan, begitu meninggal, lahir lagi. Begitu lahir, cuma sakit. Ini kan ada sebabnya semua. Kemunculannya itu ada sebabnya duka samudaya. Yang ketiga, lenyapnya duka. Yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka. Ini yang keempat kebenaran hanya. Tapi malam ini kita membahas tentang itu. Tapi ini perlu tahu duka, kemunculan duka, jalan menuju lenyapnya duka. Ini 4 kebenaran hanya perlu sering-sering direnungkan, hampir dipelajari. Lahir, tua, sakit, mati, bertemu dengan orang yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta, tidak tercapai keinginannya. Semua ini adalah duka. Dan di mana saja berlaku. Kita sering merenungkan setelah mendengar. Maka ada juga namanya sawaka juga. Sawaka juga itu karena ya itu tadi mempelajari ajaran yang masih berlaku. Ada semua ini nanti bisa sempurna menjadi Buddha juga. Namanya sawaka juga. Sawaka artinya apa? Pendengar. Yang ada kata namanya Sapurisa. Sapurisa itu adalah mereka-mereka yang telah suci. Kalau sawaka ya belum suci. Kalau belum suci, mendengar dhamma dan mau mempraktekkan dhamma, ini namanya sawaka.
memenuhi 3 sifat luhur, yaitu kebijaksanaan sempurna, kesuciannya sempurna, dan belas kasihnya sempurna. Yang 3 ini sering dibuat rupa. Buat rupa ini adalah sebenarnya mewujudkan 3 sifat luhur dari seorang sama sambutan yang sama, yang maha karuna diwujudkan alam Buddhiswara itu. Alam Buddhiswara itu bahasa Sanskerta. Kalau bahasa dari Tiongkok di sana namanya Wati itu. Jadi atau bahasa ini bahwa ini maha karuna. Tapi dari kesuciannya, ini Buddha utama, dari kebijaksanaannya, dari wajah kami. Tiga-tiganya kita satu, bukan yang lain. Tapi sekarang sudah dipahami sedemikian rupa, sudah berbeda lagi. Oleh karena itu kita harus belajar. Karena seorang sama sambutan itu memiliki 3 sifat berbeda. Doa salamnya dan maha suci, kesuciannya sempurna, maha banyak kebijaksanaannya sempurna, maha karuna belas kasihnya sempurna. Tetapi untuk memahami kesucian dan kebijaksanaan itu butuh kesiapan batin yang lebih tinggi. Bagi orang-orang awam yang paling mudah mengerti maha karuna, lebih mudah. Tapi kalau membahas tentang kebijaksanaan, membahas tentang kesucian, berat. Maka yang lebih populer adalah ya itu, karena mewakili maha karuna itu lebih mudah. Kalau menjelaskan tentang kebijaksanaan, kesucian, sampai rambutnya itu banyak bentang, pusing. Makanya yang paling mudah ya itu maha karuna, berbagi. Jadi ada rupanya, puja-puja, macam-macam, puja, tidak lagi. Ini dari 3 sifat luhur sering dibacakan. Tadi di awal sudah dibacakan. Bapak Ibu sudah sekalian menyatakan namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Berkahnya apa? Memiliki berkah yang tadi 3 sifat luhur. Setelah memiliki 3 sifat luhur ini, berbagi. Bapak Ibu mau berbagi karena Bapak Ibu punya. Kalau barang ya karena punya barang, maka mau berbagi barang. Karena orang itu memahami dhamma, maka berbagi dhamma. Aku nggak punya apa-apa, gimana mau berbagi? Berberkah, karena memiliki berkah. Karena beliau memiliki berkah, maka beliau memberikan berkah. Berkahnya apa? Dhamma itu dibatalkan. Makanya mendengarkan dhamma tepat pada waktunya merupakan berkah. Kalau kita siap mau mendengar, atau tidak siap ya bukan berkah, malah hutang. Kasih dhamma, tidak suka, marah-marah. Sesuatu yang benar dianggap buruk. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita mendengar. Karena kurikulum kita ini membawakan dhamma apa untuk mengubah cara berpikir kita dari berpikir yang tidak baik menjadi baik, setelah baik supaya nanti setingkat lagi menjadi luhur. Yang harus ditinggalkan itu tidak hanya yang jelek-jelek, tapi yang baik pun suatu ketika harus ditinggalkan.
dilepas juga supaya kita menjadi lebih luhur. Kalau sudah menjadi luhur itu kita tidak terjebak pada namanya baik, buruk, suka, duka. Misalnya nanti kalau Anda semua sudah menjadi luhur, ada orang menjelek-jelekan, ya biasa saja. Tidak usah terlalu kejauhan. Kalau ada yang memuji, ya biasa saja. Tapi kalau kita umumnya, kalau dipuji, bersama-sama. Kalau dikritik sedikit saja, stresnya 3 bulan. Jadi pertanda kita belum bisa menerima. Belum bahasa kalau sering dipakai itu ya belum seimbang. Masih mudah punya. Berarti setelah kita mendengar, kita praktek. Praktek dari mana? Dari apa yang Anda semua dengar. Yang bisa dipraktekkan, praktekkan. Sebab dhamma itulah indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Setelah mendengar harus dipraktekkan. Tadi kan Anda semua memohon tuntunan 5 sila. Nah, 5 sila ini juga dipraktekkan. Untuk apa dipraktekkan? Untuk mengikis yang namanya 5 nikwaran, 5 penghalang, 5 pembendung. Makanya 5 nikwarana 5. Apa saja? 1. Kama canda, KAMACAKMDA. 2. Biak pada. 3. Tina nida. 4. Udbaca kubuca. Dan kelima wiji kicak. Ini namanya 5 pembendung. Kama canda itu apa artinya? Kegemaran akan nafsu indria. Indria kita ada berapa? Indria kita ada berapa? Ada berapa? Ya, jawab yang keras. Ada 56. Ada berapa? Indria kita ada 6. Sebutkan 1. Hidung, telinga, mulut, kulit, 6. Ya, masih. Ini 6 indria kita. Dari 6 ini kesenangannya sama atau berbeda? Wah, ternyata kesenangannya pun berbeda-beda. Mata ini melihat yang indah-indah, telinga maunya yang merdu, mulut maunya yang enak-enak, terus hidung maunya bau yang harum, kulit maunya yang lembut, batin pikiran ya, ini kemauannya sendiri-sendiri. Maka sering juga disebut dengan perumpamaan analogi dunia. Di 6 ini diumpamakan seperti binatang. Kalau bahasa lainnya itu namanya tak panah itu ya takut. Satu panah yang makhluk. Karena panah di patah, panah itu makhluk. 6 makhluk. Dan 6 makhluk apa saja? 1 monyet, burung, buaya, ular, serigala, dan anjing.
enam binatang ini kalau ekornya disatukan, diikat, kira-kira bagaimana? Setelah diikat, dilepas, kira-kira bagaimana? Dia akan mencari kesukaannya masing-masing. Kesukaan monyet apa ya lari sesuai kesukaan dia. Buaya mau lari sesuai kesukaan dia. Anjing ya akan lari sesuai kesukaan dia. Jadi di kelima, keenam nafsu dia punya kecenderungan masing-masing. Itu digambarkan seperti 6 binatang diikat ekornya, udah itu akan nanti lari sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Sama aja, malah maunya sendiri. Betul. Untuk cari kesukaannya sendiri, hidup juga mencari kesukaannya sendiri. Maka begitu baru busuk, langsung tutup hidungnya. Melihat yang tidak sesuai, tutup mata. Karena maunya kan yang baik-baik. Kalau kita mau pahami lagi, ada sesuatu yang kita lihat hanya yang baik saja. Yang kita dengar yang bagus-bagus saja. Tidak ada. Kalau misalnya mendengar yang tidak baik, ya kita dilepas. Jadi mengenai kamu tanda di kegemaran akan nafsu indria. Kedua, dia pada itu kegeraman. Orang itu suka geram itu melebihi dari kebencian. Itu kebencian tingkat berapa? Geram itu sampai bertahan itu. Pernah belum? Ini namanya dia pada kegeraman. Yang ketiga, pinak mida. Jadi kalau orang itu kecenderungan sendiri itu mendekatkan agama juga susah. Mempunyai misalnya kegeraman mendekatkan agama bisa kira-kira? Tidak akan bisa. Kegemaran nafsu indria mau datang mendekatkan agama tidak mungkin. Biasanya kalau jam sekian kita di nomor apa? Apalagi berseri paling bagus. Wah, terkalahkan karena nafsu indrianya itu mengalahkan. Ketiga, tina ida. Ada yang namanya tina? Kan bagus namanya. Ada yang namanya tina? Nah, tina ida. Tina itu kelesuan. Ida kengantukan. Jadi saat mendekatkan agama, lesu ngantuk. Itu kalau diceramai kamu tidak sanggup menerima, tidak mampu mengerti. Tapi kondisinya lesu ngantuk. Tapi tadi lihat ini semangat. Tidak tahu semangatnya benar, semangat apa? Ini tina tidak, karena nanti dikasih nama tina, lesu. Yang keempat adalah udhacak. Kalau orang memiliki hal ini juga susah untuk mendengarkan hal ini. Udhacak itu kerisauan, ucap kesesalan, sudah risau, kesal, sudah datang ke sini menyesal. Betapa saya diajak ke sini? Gara-gara kemarin. Setelah sampai menyesal, sudah risau. Kalau menyesal itu sudah gabungannya. Sudah risau, susah lagi, lama lagi ceramahnya. Sudah, tidak akan bisa nangkap. Kalau sudah seperti itu, yang kelima akhirnya terjadi namanya wicikita. Wicikita artinya apa? Keraguan. Akhirnya muncul ragu. Kenapa? Risau. Kerisauan, kesesalan. Kenapa ada kerisauan, kesesalan? Karena ada kelesuan dan kengantukan. Kenapa ada
kegeraman. Kenapa muncul kegeraman? Karena ada kegemaran terhadap nafsu indria. Itu. Nanti ragu-ragu tentang apa? Ragu-ragu ini dhamma ini benar atau tidak? Sang Buddha itu ada atau tidak? Ya, sangga itu ada atau tidak? Saya berbuat baik seperti ini bermanfaat atau tidak? Itu ada 8 macam biji tidak keraguan. Coba bayangkan, muaranya ke mana tuh? Kalau zaman sekarang ini sebenarnya seperti siang baru sampaikan, kita beragama Buddha ini sesungguhnya kita bukan beragama Buddha. Agama laik dan sabar. Karena umumnya mengikuti yang banyak, kalau ada yang banyak diikuti, ikut. Kalau tidak terkenal, tidak mau ikut. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, agama apa? Agama apa? Agama medsos, like, dan subscribe itu. Makanya begitu yang terkenal, wah diikuti terus. Tapi begitu nanti sudah tidak terkenal, lesu lagi. Jadi karena Bapak Ibu agamanya agama subscribe. Begitu ya. Oleh karena itu kita mendengar harus menggunakan dicerna baik-baik. Jangan sampai apa yang didengar ditelan. Jangan sampai yang didengar ditelan mentah-mentah. Ditelan mentah-mentah itu salah. Yang benar itu ditelan matang-matang. Jangan ditelan mentah-mentah, bahaya. Yang benar ditelan matang-matang. Kalau sudah matang, baru ditelan. Masih mentah, ditelan. Pisang mentah, ditelan. Nanas mentah, ditelan. Mangga mentah, ditelan. Sudah matang, baru ditelan. Sama halnya mendengarkan dhamma harus direnungkan dengan baik. Jangan asal terima saja. Bisa saja yang kami sampaikan ini kan walaupun benar, tetapi belum tentu Anda bisa menerimanya. Tidak apa-apa, terima. Karena memang belum mampu. Ya itu kalau mendengar, kalau direnungkan ini sudah sangat bagus. Tapi gunakanlah pengertian. Dicerna, direnungkan dengan baik-baik. Supaya apa? Ya kalau kita mendengar itu nanti bisa bermanfaat. Karena tidak sedikit orang yang dulu belum mengenal agama Buddha masih sama. Setelah mengenal agama Buddha malah jadi khawatir, cemas, takut. Apakah dua guru kita tugas utama itu menakut-nakuti orang? Justru beliau itu membangkitkan orang untuk praktek. Kalau Anda salah mendengar agama, justru jadi khawatir, takut, cemas, pertanda salah menerima. Ini ada sesuatu yang keliru yang diterima. Oh, yang menyampaikan kan orang begini, berarti ya, walaupun yang menyampaikan siapapun, kalau kita salah menerima, tetap salah. Karena intinya kan kita yang keliru menerima, keliru mendengar, sudah dengar nangkapnya keliru, itu berbahaya. Merugikan siapa? Merugikan diri kita sendiri. Mereka harus hanya mendengar. Setelah mendengar, sering-sering lagi direnungkan. Ini penting, perenungan itu penting. Nah, kalau bahasa yang sederhana, kalau kita makan ya harus dikunyah. Kalau menurut dokter, harusnya berapa kali? Ada dokter ini, kalau dikunyah berapa kali? 32 kali.
kali, itu kata dokter. Tapi saya percaya belum pernah dilakukan sampai dua kali. Paling 2 kali masuk perut. Nah, sampai 32 kali. Terus sampai 32 kali itu langsung satu piring itu berapa lama ya? Kenyataannya baru punya sekali untuk masuk perut. Sampai 32 kali. Nah, inilah pentingnya kita banyak mendengar. Karena dari mendengar itu kita bisa praktek, dilakukan praktek, belajar dan praktek. Di YouTube bisa belajar itu kan harus dengar. Ya, nguping-nguping dulu, sana bagaimana, saya cocok, akhirnya belajar di situ. Setelah belajar, akhirnya praktek. Ya, semua misalnya yang dari UIB saat belum lulus di sekolah menengah atas kan dengar-dengar dulu UIB bagaimana, ya kan? Ini mendengar dulu. Setelah mendengar banyak temannya di sana. Oh, setelah masuk, nggak cocok ini. Wah, kakak itu lebih baik desain saja. Karena cuma mendengar, nggak disuntik dengan teliti. Sama halnya kita mendengarkan sama. Bapak Ibu harus menggunakan pengertian apa? Ya kita memang pasti belajar semua. Belajar bahwa mendengarkan kalimat masalah. Mendengarkan kalau tetap pada waktunya. Artinya tetap pada waktunya, siapkan batin dengan baik. Jangan asal mendengar. Kalau sudah mendengar di filter, asal mendengar terima apa adanya. Belum tentu baik, belum tentu baik bagi Anda. Karena kemampuan kita kan berbeda. Sering ditanyakan, menjadi itu baik itu. Baik itu. Baik, suruh jadi dua. Ayo. Nah, itu lah. Ngomongnya baik, tapi suruh jadi dua. Gratis gak pakai kontak. Tidak disebut ya. Tapi belum tentu. Karena apa? Ya kesiapan batin kesadaran beda-beda. Sesuatu yang baik, tapi kita belum siap secara mental. Ya, nanti kalau yang mau jadi ibu, bilang ke saya, ya laki-laki ya. Ini yang latihan Pancasila, ibu ini cuma 6, laki-lakinya 1, perempuannya 5. Itu sekarang kan banyak yang latihan, banyak yang perempuan-perempuan. Waktu IGC ada di Bogor juga begitu. Itu dari 1.750 orang peserta paling banyak perempuan. Di satu baru berapa? Ada tahu mungkin sudah kelas dari laki-laki dan perempuan. Ya, sebagai terakhir, mari kita sambil mendengar, sambil merenungkan apa yang bisa kita sampaikan, dipraktekkan sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari saat sekarang ini mendapatkan manfaat. Itu yang kita berkah karena kita telah mempraktekkan. Semoga selalu maju